Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sehat semuanya? Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak. Ayo persiapkan diri kalian untuk belajar. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Ide pokoknya adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian ada nama lain ide pokok, yaitu gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pikiran. Nah, bagaimana menentukan pokok pikiran? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada paragraf. Yang ketiga, ambil subjek dan predikat, lalu simpulkan berdasarkan pemahamanmu. Nah, untuk ciri-ciri kalimat utama yaitu mengandung topik permasalahan yang dijabarkan. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, dibentuk tanpa kata sambung. Nah, untuk kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Nah, anak-anak, untuk organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan. Nah, untuk yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa ada alat gerak yang aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, yang kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, untuk tugas berikutnya, Ibu akan memberi tugas kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas dua macam. Yang pertama, yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmu yang kalian dapat dari Ibu akan berguna.
Selamat mengerjakan, sampai bertemu besok ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak, sampai berjumpa besok kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Amalia akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5, tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Oke, kita saksikan saja. Silahkan.